Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan dan rekan-rekan guru, kita akan memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan. KPPK 265 seperti yang sudah saya kirim ke grup WA. Constantly Abiding, itu judul aslinya. Damai di jantungku 265. Damai di jantungku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di jantungku. Di dalam jantungku, dia milikku. Di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Damai yang indah di jantungku, umat semua memujinya. Terjadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam jantungku, dia milikku. Di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Damainya ku diberi, simpan di jantungku. Hidupku senang selalu. Kala hari mulia, dia akan menjemputku pulang surga rumah Bapakku. Di dalam jantungku, dia milikku. Di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah pencipta dan penyelamat kami melalui putra-Mu Yesus Kristus, kami datang bersyukur, mengucap terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui kehidupan Yesus yang rela mewakili kami mentaati seluruh hukum-hukum-Mu. Bahkan Dia rela mati di salib. Dengan darahnya semua dosa manusia dapat dihapus, khususnya kami yang percaya Yesus, dosa-dosa kami dapat diampuni. Kami mohon ya Bapa, Engkau menguduskan kami, melayakkan kami untuk datang ke tahta-Mu yang kudus. Dan kami mohon agar Roh-Mu menolong kami, agar dengan kuasa kebangkitan Yesus kami bisa belajar firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan acara ini, kiranya nama-Mu ditinggikan, dijunjung, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membaca dari kitab Wahyu pasal 17. Penghakiman Babel rohani.
Minggu depan kalau Tuhan izinkan kita akan belajar penghakiman Babel, ya, jasmani. Satu orang satu ayat, saya akan mulai ayat pertama, Wahyu 17. Wahyu 17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan murka itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor bintang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api." Kita sama-sama 17-18, 1, 2, 3. Sebab Allah telah menerangi jantung mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.
Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita sudah sampai di pasal 17 ya, dari 22 pasal. Judul dalam bahasa Indonesia itu penghakiman dan penghukuman. Jadi kalau Allah, dia selalu menghakimi. Setelah itu baru dia menghukum. Apa tuh maksudnya penghakiman? Penghakiman itu seperti di sekolah kita melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu adalah pencapaian dibagi target. Kalau kita mencapai 100, targetnya 100, maka nilainya 100. Nah, penghakiman juga begitu. Kehidupan kita yang terdiri dari pikiran, perkataan, perbuatan dibandingkan ini penghakiman dengan firman Tuhan. Nah, hanya Yesus pikirannya, perkataannya, perbuatannya 100 dan sesuai firman Tuhan. Maka hanya orang yang punya nilai 100 itu namanya Yesus. Nah, sedangkan di sini yang dihakimi itu sesuai dengan firman Tuhan adalah yang disebut Babel. Apa tuh Babel? Babel itu artinya kacau. Kapan ini Babel terjadi? Kalau kamu baca di kitab Kejadian. Ya, coba buka. Karena ini historikalnya seperti itu di kitab Kejadian setelah air bah. Ya, bangsa-bangsa itu ada 3 kelompok. Berapa kelompok? 3. Bangsa Asia, keturunan Sem. Bangsa Eropa, kulit putih, Yafet. Nah, kemudian bangsa kulit hitam, yaitu Ham. Ya, kulit apa? Hitam. Jadi semua itu, ya kalau kamu baca di dalam kitab Kejadian, pasal 11. Pasal berapa? 11. Nah, itu menara Babel. Karena Tuhan mengatakan kepada anak-anak dari Sem, Ham, Yafet harus berpencar. Tapi mereka tidak mau berpencar. Mereka membuat menara Babel yang diharapkan bisa sampai ke surga. Ya, seperti agama ya, orang membuat agama dengan tujuan bisa membawa manusia masuk surga. Jadi sebelum itu tercapai, Tuhan mengacaukan bahasa. Karena bahasa pada saat itu hanya satu. Bahasa apa itu? Adam dan Hawa itu bahasa Ibrani. Bahasa apa? Ya, Alef, Bef, Gimel, Dalef, He, Waw, Zain, Ke. Nanti saya ajarkannya. Teh, Yot, Kaf, Lamek, Mem, Nun, Same, Ain, Pe. Ya. 22 abjad. Ya, 22 abjad. Jadi di sini Menara Babel itu Tuhan mengacaukan bahasa dari satu bahasa menjadi ya 6.000 bahasa, 6.000 dialek. Jadi kita melihat di sini itu pertama ya, kenapa disebut Babel. Babel itu Tuhan buat kacau, tapi kenapa mereka dibuat kacau? Karena mereka menentang apa? Perintah Tuhan itu ya, menentang apa? Perintah Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, saya sudah siarkan outline ya dari pelajaran kita hari ini. Ayat 1 sampai ayat 6 itu penglihatan tentang perempuan. Bajunya khas kan? Apa bajunya? Warnanya merah ya, dalam bahasa Alkitab tuh kirmiji. Kirmiji. Karena pada zaman dulu ya hanya ada tumbuh-tumbuhan yang punya warna. Ya, kalau sekarang orang bisa membuat warna dari proses kimiawi. Kalau zaman dulu warna-warna itu alamiah ya, dari tumbuh-tumbuhan saja. Jadi kirmiji itu warnanya merah ya. Kemudian ungu. Nah, kenapa warna dari perempuan ini itu disebutkan ya warnanya khas, yaitu merah dan ungu ya di bagian ayat 3. Merah ungu. Merah itu melambangkan dia haus darah. Tolong ditulis ya. Merah lambang haus darah. Memang di Bait Allah ada kain warna merah, tapi merah itu merahnya darahnya Yesus untuk menghapus dosa. Itu bedanya ya, kalau di kekristenan warna merah itu melambangkan darahnya Yesus, sedangkan di sini ya warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan oleh siapa? Pembunuh orang-orang beriman. Contohnya siapa yang pertama dibunuh?
Habel. Apa? Habel ya. Bahkan di kitab Tawarik, ya, kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu bukan Malaki yang terakhir ya. Kitab apa? Tawarik ya. Nah, Tawarik itu ada seorang nabi yang bernama Zakaria putra dari Berekia dibunuh ya di Bait Allah. Nah, kalau di Perjanjian Baru siapa yang dibunuh? Ingat, yang pertama dibunuh namanya Stefanus. Kisah Rasul 7. Dilempari batu. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang membunuh Stefanus orang Yahudi. Nah, kenapa dibunuh? Karena untuk menghancurkan agama Kristen gereja dengan dua cara. Dari luar pengikut Yesus dibunuh. Paham ya? Tapi kalau dari dalam nanti kita lihat ya, Babel rohani ini mengadakan yang namanya penyusupan. Masuk ke dalam gereja untuk mengubah kepercayaan orang terhadap firman Tuhan. Itu dilakukan. Kalau kamu baca, tolong ditulis Kisah Rasul 15. Ya, 15 di situ orang-orang Yahudi mencoba mencampur ya iman orang Kristen dengan adat istiadat Yahudi. Mereka mengatakan percaya Yesus belum bisa selamat, harus ditambah dengan menjalankan adat istiadat orang-orang Yahudi. Kalau adat istiadat itu di zaman sekarang tuh kuat sekali ya. Kuat tidak? Ya, seperti ada perhimpunan Melayu gitu ya. Betul nggak? Kemudian Dewan Adat Dayak. Dewan Dayak apa? Saya dengar di Nangapino ya, dari kawan saya, kalau kita naik motor ya, di pinggir jalan jumpa dengan ibu-ibu jangan gonceng. Nanti ditangkap disuruh kawin adat. Betul nggak? Sirin? Nggak tahu juga ya. Katanya begitu. Jadi dia kalau lihat ada orang ya di pinggir jalan, dia nggak berani gonceng. Nah, termasuk PIJP itu dia gonceng istrinya sekarang. Masuk kampung disuruh nikah, betul nggak? Nah tuh. Itu adat loh. Nah. Jadi dia nggak mau tahu kamu sudah keluarga belum. Oke, jadi itu adat begitu kuat, mau dimasukkan ke dalam gereja, adatnya orang Yahudi. Ya. Adatnya apa? Kalau mau masuk surga, percaya Yesus belum bisa masuk surga. Orang laki-laki harus disunat. Itu salah. Ya, nggak usah ikut adat istiadat orang Yahudi, kecuali memang orang Yahudi ya, seperti Timotius perlu disunat. Jadi kita lihat di sini. Nah, pelacur besar ini disebut ya, kalau kamu lihat di KJV ya, itu disebut ibu segala pelacur, the mother of harlots. Kenapa disebut begitu ya? Kelihatannya katanya kasar sekali ya, pelacur gitu. Padahal bahasa Indonesia tuh kalau kita baca koran, nggak ada orang tulis di koran tuh pelacur, nggak ada kan? Diganti dengan apa? PSK, ya, pekerja seksual komersil, kan? Dihaluskan gitu ya, dihaluskan. Tapi di sini dipakai bahasa yang paling keras dan bukan hanya dia pelacur, tapi ibu dari segala pelacur. Kenapa bisa begitu? Nah, karena kalau kita lihat sejarah, seluruh sejarah manusia sudah Tuhan tentukan. Sudah apa? Nah, seperti bahasa Inggris. Mengapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Masih ingat kan? Waktu Raja Yakobus abad 17, dia menghimpun seluruh orang Inggris, menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Sehingga 1611, maka Alkitab KJV dipakai oleh misionari memberitakan Injil ke seluruh dunia. Waktu itu kerajaan Inggris, kerajaan terbesar di dunia ini. Malaysia jajahan Inggris. Birma jajahan Inggris. Afrika jajahan Inggris. Paham ya? Ya, Israel juga termasuk jajahan Inggris. Jadi dikatakan di kerajaan Inggris matahari tidak pernah terbenam. Kok bisa? Terbenamnya di London, terbitnya di Malaysia. Sangat besar. Ya, kerajaan Inggris itu dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga para misionari mereka memegang Alkitab apa? Bahasa Inggris. Dari bahasa kelas 3 menjadi bahasa kelas 1. Bahasa kelas 1 itu apa? Yunani. Yunani bahasa kaum filsafat. Aristoteles, ya, Plato dan sebagainya. Bahasa kedua bahasa apa? Latin, apa? Seperti kamu belajar biologi kedokteran itu dengan bahasa Latin. Seperti nama pohon, itu nama familinya dulu baru spesies. Contohnya, Acacia mangium, Acacia crassicarpa. Termasuk badan kita tuh, ya, seperti ginjal, apa namanya ginjal? Carpus adiposum. Ya, dulu kalau orang mau sekolah kedokteran tuh,
setiap ya organ itu biasanya punya 2 nama. Punya apa? Nah, 2 nama ya. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa dia disebut ibu dari segala pelacur? Karena tadi saya katakan di sini Tuhan mengatakan ya dia itu cabul. Apa itu cabul? Cabul itu adalah istilah sekarang dari bahasa Yunani pornografi ya, Pak? Ya, pornografi. Kemudian kenapa disebut mabuk oleh anggur percabulannya? Artinya Babel rohani ini membuat orang menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. Nah, kalau kita lihat dari sejarah gereja, ya tadi saya katakan ya, iblis dengan 2 cara menghancurkan gereja. Cara pertama apa? Membunuh. Nggak bisa kan? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di kitab Wahyu sekalipun itu ada yang dibunuh. Seperti mari kita buka Wahyu 2 ayat 13. Seorang yang bernama Antipas itu dibunuh secara martir. Mari kita lihat pasal 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Ini Pergamus ya, saya sudah katakan di Pergamus itu memang ada tempat menyembah berhala yang disebut tahta iblis. Sekarang dipindahkan kemana? Di Berlin, di mana? Ingat ya, di Berlin ya, oleh Hitler itu tahta iblis di Pergamus dipindahkan ke Berlin. Ya, di Berlin tuh, kalau orang ke Berlin bisa melihat yang namanya tahta iblis. Jadi ini Wahyu adalah kitab sejarah. Ya, bukan di karang-karang, memang terjadi begitu. Nah, kalau kita lihat ya, pembunuhan orang Kristen juga terjadi di materai keberapa? Ada para martir, mereka, coba baca Wahyu yang ke-6. Ya. Wahyu pasal 6 kan? Ayat 9. 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ya, cara iblis pertama untuk menghancurkan gereja dengan membunuh orang percaya, tapi tidak mempan. Tidak apa? Kenapa? Karena semakin gereja dianiaya, gereja itu makin maju. Makin apa? Contohnya apa? Saya pernah katakan di Tiongkok. Jadi waktu Tiongkok itu menutup pintu, komunis tidak mengizinkan misionari ada, diusir semua orang barat dari Tiongkok. Jadi orang berkata Tiongkok habis orang Kristennya. Tapi mereka punya Alkitab. Mereka punya John Sung yang memberitakan Injil sebelum ya Tiongkok itu ditutup. Tapi apa terjadi? Mereka dianiaya, mereka kebaktian secara sembunyi-sembunyi. Begitu Tiongkok membuka diri tahun 1979 yang namanya Deng Xiaoping. Ya, Deng Xiaoping itu mengubah Tiongkok dari Tiongkok yang miskin menjadi Tiongkok yang sangat kaya zaman sekarang. Begitu dibuka, dihitung lagi, orang Kristen di Tiongkok sekarang ya itu hampir 100 juta. Berapa? Waktu dibuka itu sudah ada 50 juta. Dibandingkan Taiwan, presidennya juga orang Kristen, Chiang Kai-shek itu orang Kristen, gerejanya kurang berkembang. Kurang apa? Karena hidupnya enak. Kalau di Tiongkok, bisa dipenjara kalau ikut Yesus. Ya banyak dipenjara loh orang yang ikut Yesus. Karena gereja Tiongkok yang resmi didirikan negara. Didirikan apa? Negara. Jadi mereka itu bukan menyanyikan lagu yang kita nyanyikan. Mereka bukan mengupas Alkitab. Mereka seperti klub apa? Namanya gereja. Bahwa di dalamnya tidak sesuai firman. Ingat ya. Nah, jadi menghancurkan gereja dengan membunuh orang Kristen tidak akan mempan. Nah, mereka akhirnya bagaimana? Kalau kita lihat sejarah gereja, dipakai ya cara kedua. Apa itu? Menyusup ke dalam. Yang pertama menyusup ya ajaran agama Yahudi yang tadi saya katakan itu juga berhasil ditolak ya di sidang Yerusalem Kisah Rasul 15. Nah, kita lihat di sini. Tetapi iblis itu tidak tinggal diam. Tidak apa?
tinggal diam. Kalau kamu lihat sejarah gereja ya, gereja itu dianiaya sampai ya seorang kaisar di Roma menjadi Kristen. Kaisar yang menjadi Kristen namanya siapa? Konstantin, tolong diingat ya, Konstantin. Jadi Kaisar Konstantin ketika dia menjadi Kristen, dia mengubah ya politik. Gereja Kristen sekarang tidak lagi dianiaya, tetapi dia mengatakan agama resmi. Negara Roma, kerajaan Roma itu sekarang jadi Kristen. Jadi waktu dia mengkristenkan ya, kerajaan Roma, nah ini yang jadi masalah. Banyak orang masuk ke gereja membawa adat, membawa apa? Contohnya, misalnya kita membangun gereja di gereja suku Dayak, terus mereka bawa adat dicampur di situ. Terus gereja orang Tionghoa, adat orang Tionghoa juga masuk. Kamu bayangkan, mana yang asli, mana yang asing. Nah sekarang kan juga ya ada gereja barongsainya boleh masuk gereja, ya kan? Ada gereja boleh pegang hiu. Itu kan percampuran. Ya, mungkinnya ada gereja orang-orang Dayak ya yang masih menjalankan adatnya orang Dayak. Padahal kalau kita tahu adat itu adalah penyembahan berhala. Nah, yang terjadi di gereja Roma Katolik seperti itu. Ya, mulai ada penyembahan patung dan sebagainya. Jadi Babel di sini kita lihat di pasal 17, siapa dia? Dia adalah, kita bisa tafsirkan dari sejarah gereja bahwa dia adalah gereja Roma Katolik. Gereja apa? Kenapa kita berani berkata begitu? Karena kalau kita lihat dari sejarah gereja, nah tadi saya katakan kan, mulai dari Konstantin, dia membuat ya agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Roma. Banyak ya orang-orang asing membawa budaya menyembah berhala masuk dalam gereja. Masuk kemana? Nah mulailah ya di dalam gereja Roma Katolik ya, mereka itu menggeser mimbar. Ya, tidak lagi firman Tuhan yang dipelajari, tapi altar apa? Kamu lihat kalau gereja Roma Katolik apa yang disentralkan? Ritualnya apa? Ritual, bukan firman loh. Ya, ritualnya. Nah kalau gereja Protestan apa? Di depan gereja, tengah-tengahnya adalah mimbar untuk memberitakan apa? Firman Tuhan. Itu bedanya di situ. Nah jadi kalau kita lihat ya dari Konstantin sampai abad 16, tolong ditulis ya, 16. Gereja itu berada di masa yang gelap. Ya. Gelap. Kenapa gelap? Karena dicampurkan iman yang murni dengan yang disebut dengan pelacuran. Pelacuran itu selingkuh. Artinya menyembah Tuhan iya, tapi menyembah berhala juga iya. Selama 1000 tahun sampai Martin Luther pada abad 16 dipimpin Tuhan keluar dari gereja Roma Katolik. Martin Luther itu adalah pastor loh. Dia belajar Alkitab dalam bahasa asli, dia belajar sampai mencapai gelar doktor, dia bisa bahasa Yunani, dia bisa bahasa Ibrani. Dia tinggal di kota Wittenberg yang jaraknya 45 menit dari kota Berlin kalau kita naik kereta. Tapi dia baca Alkitab, beda sekali dengan praktek gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik itu begini, kamu percaya Yesus belum selamat, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Dia pernah loh berlutut loh. Dia jalan dengan lututnya supaya dosanya diampuni. Ya, kemudian dia ketuk-ketuk kepalanya ke tanah begini. Terus dia ketemu pastor. Dia mengaku dengan pastor, saya orang berdosa. Padahal pastornya tuh ya tidak sebaik dia. Dia anggap ya semua ritual Katolik itu bisa menghapus dosa dia. Tapi dia dapatkan ya Roma pasal 1 ya, bahwa Injil yang menyelamatkan. Apa? Ya, tidak ada ya cara-cara lain. Makanya kalau kamu lihat ya di gereja Roma Katolik, apa yang khas jadi gereja Roma Katolik adalah yang namanya biara. Namanya apa? Ya, di situ mereka mengatakan kalau tidak kawin suci. Makanya ada pastor, ada suster, nggak kawin, ya kan? Nah, di dalam ya perkembangan gereja begitu banyak biara-biara, termasuk Martin Luther adalah pastor, dia tidak kawin. Tapi begitu dia menjumpai ajaran gereja Roma Katolik itu tidak sesuai firman, pada saat itu ada satu tokoh yang bernama Tetzel. Dia datang ke Jerman dari
utusan gereja Roma Katolik untuk menjual tiket pengampunan dosa. Tiket apa? Nah, kenapa dijual tiket? Supaya keluarga saya, kalau dia mati, saya nggak yakin dia itu masuk surga. Karena dia bilang dia sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi masih judi, masih mabuk. Kalau dia mati masuk surga nggak? Judi iya, mabuk iya, selingkuh iya lah. Tapi sudah anggota gereja. Nah, Katolik bilang dia tidak bisa masuk surga, tapi dia ada di tengah-tengah di api penyucian, dibakar di situ. Gimana keluarkan dia? Jadi orang Katolik bilang begini, nah gereja Katolik mereka ada satu ajaran yang tidak betul dengan Alkitab, membuat orang menjadi santo dan santa. Apa? Santo dan? Kenapa santo santa? Karena mereka masuk surga, kelebihan saldo. Kelebihan apa? Saldo. Ya. Santa Monica, Santo Petrus. Jadi ada saldo. Saldo itu disimpan di gereja. Siapa yang pegang rekeningnya? Paus dan kawan-kawan. Dan apa? Jadi kalau kamu saldonya nggak cukup masuk surga, beli tiket. Beli apa? Tiket. Mudah-mudahan ya, setelah keluarga kamu beli, akhirnya kamu keluar dari api penyucian. Masuk surga. Nah, kan ada lelucon yang pernah saya ceritakan kan? Dari pendeta Timotito, masih ingat? Ada seorang kepala keluarga, dia meninggal, keluarganya nggak yakin dia bisa masuk surga, terus anaknya terus beli tiket apa? Tiket pengampunan dosa. Kapan selesai? Kapan? Pastornya tahu nggak orang itu sudah keluar dari situ? Nggak tahu. Yang beli juga nggak tahu. Tiba-tiba dia tanya sama pastor. Dia bilang begini, Pastor, Bapak saya nih kapan keluarnya nih? Terus pastornya bilang, masih nyangkut sih. Satu anggota badan. Kamu beli terakhir. Dia akan keluar. Terus dia tanya sama pastor, yang nyangkut mana pastor? Kaki kiri. Kaki apa? Kiri. Tinggal kaki kirinya kan? Kamu beli sekali lagi dia udah bisa masuk surga. Terus dia tanya pastor, kaki kirinya yang nyangkut. Nggak usah beli pastor. Dia pergi. Pastornya bilang, kenapa nggak mau beli? Kaki kirinya kaki palsu. Biarin tinggal. Jadi lelucon. Jadi begini, kalau kamu lihat di sini, kenapa dia disebut ibu dari segala pelacur? Karena gereja Roma Katolik itu mencampurkan ya ajaran firman dengan penyembahan berhala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya dari sejarah gereja, kalau kita lihat ya, Martin Luther begitu keluar dari gereja Roma Katolik, gereja Roma Katolik inilah yang paling banyak bagaimana? Membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Tolong dicatat ya, ada ratu dari gereja Roma Katolik yang berkuasa di Inggris. Inggris itu dulu adalah Roma Katolik, nama ratunya siapa? Mary. Ya, Mary ya. Dia banyak membunuh orang-orang yang keluar dari gereja Roma Katolik, ya. Hingga nama dia diganti dengan yang namanya ini, Bloody Mary. Apa? Iya, kalau kamu ya lihat ya orang minum minuman keras, ya. Minuman yang jadi warna merah itu disebut Bloody Mary karena dia banyak sekali ya membunuh orang-orang percaya Yesus. Termasuk ya kalau kita lihat di gereja Roma Katolik, Inggris itu membunuh orang yang bernama, saya catat di sini, William Tyndale. Lihat kan? Nah, William Tyndale ini dia adalah profesor yang belajar bahasa Yunani ya, di Cambridge University. Satu dari universitas paling terkenal di Inggris ya. Tapi dia pergi ke Jerman untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Ke dalam apa? Karena zaman itu Alkitab tidak boleh ditranslate ke dalam bahasa apapun juga. Kecuali Latin. Kecuali apa? Nah, karena Latin ini yang mendukung ajaran yang namanya api penyucian. Ya, kalau kamu baca di kitab asli, tidak ada itu istilah api penyucian. Tapi di saat ya Alkitab bahasa Latin itu dipakai, ada. Siapa yang membuat Alkitab bahasa Latin? Siapa? Orang itu bernama Hieronymus. Tolong dicatat ya. Hieronymus atau yang namanya bahasa Kristennya itu Jerome.
Ya, dia punya dua nama ya. Kalau di Katolik namanya Hieronymus, kalau di Kristen namanya Jerome. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Itu begitu banyak yang salah, termasuk ajaran api penyucian purgatori. Di dalam bahasa asli tidak ada. Kalau orang percaya Yesus ya langsung masuk surga. Masih ingat siapa dia? Penyamun sebelah Yesus. Ya, dia sebelumnya mengejek-ngejek Yesus. Tapi setelah itu disadarkan Roh Kudus, dia tahu ya Yesus mati tak ada dosa, dia mati dengan kawannya, dia banyak dosa, pantas dihukum mati. Akhirnya dia berkata kepada dia, Yesus apa? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena Yesus sebelumnya sudah berdoa kan? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Jadi Yesus doanya dijawab. Kenapa Yesus berdoa begitu? Karena dalam Yesaya 5:3, Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dia percaya Yesus bilang sama dia apa? Masih ingat? Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, pada hari ini juga, engkau akan bersamaku di surga. Yesus nggak bilang, oh kau jahat loh, masuk dulu api penyucian. Keluargamu bayar duit. Nggak ada. Masuk di Firdaus. Karena Yesus mati jam 3. Kalau hari itu dia mati jam berapa? Sebelum jam 6. Karena hari itu gantinya jam 6 sore. Ya, jadi penyamun itu. Jadi kita tahu ya, apa yang diajarkan oleh Gereja Roma Katolik itu banyak yang tidak sesuai Alkitab. Ya. Kenapa warna pakaiannya itu merah ungu, merah karena banyak darah orang percaya yang dibunuh oleh Gereja Roma Katolik. Termasuk William Tyndale ya. Tadi saya sudah sebut ya William Tyndale, dia ke Jerman menerjemahkan Alkitab, dia bagus dalam bahasa Yunani tapi dia kurang bagus dalam bahasa Ibrani. Akhirnya dia belajar dari Martin Luther. Begitu dia selesai menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris, Alkitab itu dicetak di Jerman, diselundupkan ke Inggris. Di mana? Selundupkan. Nah, setelah itu dianggap aman, dia pulang ke Inggris, ternyata ada kawannya melaporkan dia ke gereja di Inggris. Dia ditangkap dan dia dihukum mati. Dia apa? Hukum mati. Dia bilang apa ya? Dia bilang sebelum mati, aku percaya pada satu saat ya, orang di Inggris bisa lebih mengerti firman Tuhan daripada pastor suster. Contohnya di Italia, tidak tahu bahasa Inggris, tidak punya Alkitab, dalam bahasa mereka sehari-hari hanya Latin. Mereka nggak ngerti Latin. Ya, seperti sekarang kan di Indonesia kan banyak orang ya baca dokumen tertentu dalam bahasa tertentu, mereka nggak ngerti. Hanya bisa baca tapi nggak ngerti. Itu William Tyndale. Jadi kamu kalau lihat di sini, ya seperti yang sudah saya tulis, simbol-simbolnya apa? Kenapa disebut keji? Karena mencampurkan penyembahan kepada Allah yang benar dengan berhala. Kemudian kenapa dia disebut Babel? Karena global. Kenapa? Global. Global itu Gereja Roma Katolik itu ada di mana-mana. Nah, kenapa disebut di padang gurun? 17 ayat 3. Karena kelihatannya hebat tapi sebenarnya tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, mabuk darah orang kudus tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kalau kita lihat dia menunggang, ini yang khas sekali di kitab Wahyu pasal 17. Jadi wanita ini, ibu dari segala pelacur, dia menunggang binatang buas. Binatang apa? Buas. Nah, kenapa menunggang binatang buas? Karena agendanya begini ya, agendanya. Nah, setelah reformasi 1517 ya, Martin Luther membawa gereja Protestan. Kenapa disebut Protestan? Karena protes. Kita protes kepada siapa? Gereja Roma Katolik. Ya, mereka punya 7 sakramen, kita punya berapa? 2 ya. Jadi kita protes. Nah, kita keluar dari banyak ya reformator yang mati. Nah, jadi waktu kita keluar, sampai kapan itu terjadi? Abad 16 reformasi. Nah, reformasi itu peristiwa terbesar kedua setelah Pentakosta. Setelah apa? Ya, peristiwa pertama yang terbesar, ya setelah Yesus bangkit dari kematian naik ke surga itu Pentakosta. Setelah itu reformasi, karena 1000 tahun gereja dalam kegelapan, dikeluarkan Tuhan kembali kepada Alkitab. Makanya simbol reformasi apa? Satu apa? Solus Christus, percaya Yesus langsung masuk
surga, nggak perlu plus, ya. Iman kepada Yesus langsung masuk. Kalau kita masih hidup, ya kita plus. Plusnya bukan untuk kita masuk surga, plus kita untuk membalas kebaikan Yesus. Yang kedua, sola gratia. Sola apa? Tolong ditulis ya. Satu, solus Christus. Hanya percaya Yesus kita masuk surga. Tidak perlu tambah sakramen gereja Roma Katolik, tidak perlu tambah adat istiadat orang Yahudi. Yang kedua, sola gratia. Hanya anugerah Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak punya yang namanya jasa. Yang ketiga, sola fide. Hanya iman. Kenapa iman? Kamu percaya Injil, kamu langsung masuk surga. Kalau sekarang kita mati ya, langsung. Nggak ada cerita api penyucian. Setelah itu, sola scriptura. Jadi kembali ke Alkitab. Karena gereja Roma Katolik banyak ya tradisi gereja yang dibuat. Kamu tahu nggak? Paus itu kalau dia berbicara di Katedral Santo Petrus, itu kata-katanya sama dengan firman Tuhan. Apa? Sama dengan apa? Ya, itu salah. Ya, jadi pegangan kita ini 66 kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki, dari Matius sampai Wahyu, 66. Kalau Katolik ada slipnya, 14 di tengah-tengah. Namanya Deuterokanonika. Itu buku, tapi bukan Alkitab. Ingat ya. Jadi pertama apa? Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Yang terakhir, soli Deo gloria. Nah, jadi reformasi itu berlangsung dari abad 16 sampai kalau kita lihat ya, abad 19. Abad berapa? Nah, waktu masuk abad 19, 16, 17, 18, 300 tahun, bagus sekali. Abad 19 mulailah yang namanya apa? Di kekristenan sendiri mulai masuk ya, ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, menyimpang. Ya, termasuk abad 20. Abad 20 itu apa yang terjadi? 100 tahun yang lalu. Gerakan karismatik. Gerakan apa? Ya, tiba-tiba di Amerika ada seorang perempuan, tolong dicatat, namanya Agnes. Namanya apa? Agnes. Dia tiba-tiba bisa berbicara bahasa Mandarin. Kata orang, padahal di situ nggak ada orang dari Tiongkok, dari Taiwan. Dia ngomong apa? Mandarin. Makanya di gereja karismatik sekarang ada yang namanya apa? Bahasa roh. Coba SKC, kita ajarkan bahasa roh. Orang tua nggak mau nggak? Ini ada yang sekolah bahasa. 1, 2, 3. Ini Inggris kan? Nah, termasuk Elvia kan bahasa juga kan? Betul nggak? Bisnis bahasa ya. Nah. Kalau mereka langsung hantam. Kenapa mereka mengatakan begitu? Bahasa roh. Saya pernah punya kawan, orang karismatik. Dia bilang sama saya begini, kalau kita berdoa bahasa roh bagus. Saya bilang, kenapa bagus? Yalah, kalau kamu berdoa bahasa Indonesia, iblis tahu apa yang kamu minta. Pasti dia halangi. Betul? Kalau kamu berdoa bahasa roh, iblis nggak ngerti. Dia nggak bisa sabotase permintaan kamu. Emangnya Tuhan takut kamu kalau ngomong bahasa yang dimengerti iblis? Ya kan? Yesus berdoa, dicatat. Ya. Paulus berdoa, dicatat. Jadi mereka terlalu meninggikan yang namanya iblis. Kelihatannya, wah masuk akal lah. Kalau saya bisa berdoa bahasa roh, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Padahal itu bukan bahasa. Jadi kamu lihat ya, gereja mulai ya, menyimpang sampai nanti ya, tolong dicatat. Ya, ini sejarah loh, 1948. Tolong ditulis. Itu terjadi yang namanya gerakan oikumene. Gerakan apa? Nah, gerakan oikumene ini tujuannya di jangka pendek menyatukan semua gereja Protestan walaupun doktrinnya beda, pokoknya satu. Dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Padahal nggak bisa ya. Nanti kamu di rumah baca 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. Sudah kita seminarkan ya, Biblical Separation tahun yang lalu. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 2 Korintus 7 ayat 1 ya.
Nah, jadi tahun 1948 berdiri gerakan oikumene. Jangka pendeknya menyatukan semua gereja Protestan. Setelah itu, jangka menengahnya gereja Roma Katolik akan menyatukan dirinya dengan gereja Protestan. Jangka menengah. Jangka panjangnya apa? Gereja Roma Katolik akan menyatukan semua agama. Semua apa? Nah, di sini. Kitab Wahyu pasal 17. Kenapa? Karena kamu lihat ya, binatang ini tidak berdiri sendiri. Dia menunggang apa? Binatang buas yang disebut antikristus. Nah, platform dari antikristus juga dijelaskan di sini. Antikristus itu dia akan meniru Kristus. Sudah dijelaskan dia adalah manusia laki-laki tapi dirasuki setan 100%, 24 jam sehingga dia orang paling pintar, orang paling berkuasa, orang paling jahat. Dan dia menyatukan dunia, diizinkan oleh Allah. Kita ingat ya, materai pertama dibuka, kuda apa yang muncul? Kuda apa? Masih ingat 4 warna kuda? Putih, merah, hitam, dan hijau. Kenapa putih? Penunggang kuda putih, dia memegang busur, tidak ada panah. Tidak ada apa? Artinya dia diberi kuasa menyatukan seluruh dunia dalam waktu 3,5 tahun. Bagaimana menyatukan dunia? Semua agama harus disatukan. Kalau agama tidak disatukan, dunia tidak bisa bersatu. Ngerti? Nah, jadi tujuan dia menyatukan semua agama untuk dia bisa mendamaikan Arab Israel sehingga nanti agendanya satu. Bisa membangun, tolong ditulis, Bait Allah di Yerusalem. Itu nggak mungkin loh sekarang kamu bangun Bait Allah. Karena di situ ada masjid. Ngerti? Tapi kenapa bisa? Karena wahyu ini mengatakan, ya dia akan masuk, ya kalau kamu baca Daniel pasal 9, tolong dicatat. Daniel 9 dan Matius 24 itu disebut dengan apa? Kekejian. Tadi ya disebut ya, kekejian yang paling keji. Artinya setelah 3,5 tahun damai semu itu ditawarkan, Antikristus berhasil membangun Bait Allah tribulasi. Akhirnya ya wanita pelacur ini yang dipakai menyatukan semua agama, nggak ada gunanya lagi. Dia bubarkan semua agama dan dikatakan di sini kan, binatang itu menerkam wanita itu. Udah lihat kan? Binatang itu apa? Menerkam. Dan Antikristus mendiadakan semua agama yang ada. Dia masuk ke Bait Allah tribulasi. Dia memerintahkan seluruh dunia untuk menyembah dia sebagai Kristus. Sebagai apa? Apa yang membuat dunia kagum menyembah dia? Dia punya cara yang meniru Kristus. Kalau Kristus kan dia mati, dia bangkit. Mati dan Kalau Antikristus bagaimana? Seolah-olah dia luka parah, hampir mati, tapi dia tak mati. Jadi seluruh dunia itu kagum sama dia dan semua orang menyembah dia. Inilah ya Wahyu 17. Nah, sekarang terakhir penjelasannya tentang kerajaan Antikristus. Nah, dia akan berperang dengan anak domba, berperang dengan Yesus, tapi Yesus mengalahkan. Karena Yesus raja segala raja dan Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan yang bersama-sama dengan orang kudusnya. Nah, kalau kita lihat ya, Antikristus punya kerajaan disebut dengan jelas di sini. 7 kepala, tolong dicatat, 10 tanduk. Apa itu 7 kepala? Apa itu 7 gunung? Nah, dikatakan di sini 5 raja sudah ada. Ya, sudah ada kan? Dan 1 sedang ada. Yang 1 belum datang. Lihat di ayat 8 kan? Oke. Kalau kita lihat, ada 5 raja sudah ada. Ayat 10. 1 sedang ada, yang lain belum datang. Kenapa 5 raja sudah ada? Tolong dicatat, 5 superpower sudah berakhir. Siapa mereka? Superpower itu Tuhan yang tentukan loh. Yang pertama, Mesir. Kenapa Mesir? Karena Tuhan menggunakan Mesir
untuk menyatakan kepada dunia bahwa berhala-berhala Mesir bukan Allah. Jadi dia sendiri yang Allah waktu dia memberikan 10 tulah. Sehingga Mesir itu membebaskan orang Israel pergi. Yang kedua, superpower kedua siapa? Asyur. Asyur ya, sudah tidak ada lagi. Mesir jatuh, Asyur muncul. Asyur jatuh, siapa muncul? Babel. Babel jatuh, siapa muncul? Iran, Media Persia. Iran jatuh, siapa yang muncul? Yunani. Jadi 5 itu sudah tidak ada. Yang satu ada, itu waktu Yohanes menulis kitab Wahyu ini siapa dia? Kerajaan Roma. Kerajaan apa? Ya. Yang satu belum muncul. Yang satu, siapa yang belum muncul? Nah, yang satu belum muncul itu disebut ada 10 raja yang kemudian akan muncul. Dia adalah Antikristus. Siapa itu Antikristus? Antikristus itu adalah Roma yang bangkit. Ya, tolong diingat ya, Roma yang bangkit. Masih ingat patung Nebukadnezar? Yang atas emas, di bagian bahu perak. Emas melambangkan Babel, perak melambangkan Persia, Iran ya. Kemudian kalau Babel itu Irak ya. Kemudian ini pinggul kuningan. Siapa dia? Yunani. Oke, terus kaki Roma, apa lambangnya? Masih ingat? Besi dan keramik, tanah liat. Besi dan keramik. Kenapa besi? Karena Roma tangan besi kan? Dia menyalibkan semua orang yang memberontak. Kemudian kenapa tanah liat? Karena Roma terkenal dengan teknik sipil. Teknik apa? Dia bisa membangun kota. Kotanya khas, ada jalan rayanya, pasar namanya Agora. Kalau bentuknya begini, tempat bertanding gladiator. Kalau begini, amphitheater. Itu Roma. Selalu begitu. Jadi dikatakan semua jalan Eropa menuju Roma. Jadi ciri khas Roma itu adalah besi dan tanah liat. Nah sekarang Roma yang bangkit. Kenapa? Besi dan tanah liat. Amerika kenapa hebat? Ini ya, burung-burung metal, ya kan? Termasuk Venezuela kan? Burung metalnya masuk, helikopternya turun, presiden pun diculik. Burung-burung metalnya masuk, Iran, berapa persen tuh pemimpinnya mati? Ya, lambangnya apa? Besi kan? Nah, kemudian kenapa tanah liat? Pasir. Kenapa pasir? Ini terbuat dari apa? Chip itu dari pasir. Dari apa? Ingat ya, semua sudah Tuhan tulis dengan pas. Nah, di situ ada sebut 10 raja. Kenapa 10 raja? 10 raja ini melambangkan Uni Eropa. Tolong ditulis ya. Ini semua sejarah loh. Uni Eropa, kapan berdiri? Tahun 70-an. Waktu berdiri Uni Eropa, itu pendirinya 10 negara. Berapa negara? Walaupun sekarang Inggris keluar. Kalau kamu sekarang ke Eropa, semua transaksi dengan euro. Dengan apa? Ada kawan saya bertanya, bisa nggak yen-nya China menjadi uang dunia? Saya bilang nggak bisa. Yang kuat sekarang dolar dengan euro. Ya, yen itu mau masuk agak susah. Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat ya, 10 negara itu mendirikan Uni Eropa yang kelak ya, kita percaya akan menjadi basisnya Antikristus. Di mana itu Antikristus? Di Roma. Di mana? Roma. Nah, kalau kamu lihat ya, pelacur itu bagaimana? Menduduki banyak air. Air ini melambangkan banyak bangsa. Kalau kamu hitung sekarang bangsa, menurut statistik ya, sekarang ada 195 bangsa. Tapi 2 yang tidak masuk PBB, Vatikan dan Palestina. Jadi di PBB itu anggotanya 193 negara. Ingat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang kita baca di Wahyu 17, itu Babel rohani setelah dia dipakai Antikristus untuk menyatakan ya semua agama sama dan menyatukan mereka sehingga Antikristus bisa membuat yang namanya Bait Allah Tribulasi dan masuk ke situ untuk menyatakan dirinya sebagai Allah dan minta semua orang menyembah dia. Tetapi kita lihat
tujuan itu sudah tercapai, akhirnya binatang buas itu bagaimana? Dia memakan ya wanita itu dan membakarnya dengan api. Dan semua itu sudah dimasukkan dalam kitab suci dan itu termasuk rencananya Allah. Jadi kita tahu ya bagaimana ya, gereja Roma Katolik akan dipakai untuk menyatukan semua gereja, menyatukan semua agama. Tujuannya satu, supaya Antikristus dalam 3,5 tahun berhasil membangun yang namanya bait Allah tribulasi. Sehingga dia masuk ke situ, Daniel pasal 9, Matius 24, dia meniadakan semua agama, itu artinya dia menelan ya, wanita ya, ibu dari segala pelacur, sehingga dia membubarkan semua agama dan dia menyatakan dirinya adalah Allah, Kristus, dan dia memerintahkan seluruh dunia menyembah dia. Itu artinya wanita ini ditelan oleh binatang yang buas. Ya. Disebutkan ada 7 gunung. Roma itu ada di 7 gunung ya, Roma. Kemudian dikatakan 5 raja sudah selesai, superpower. Tadi saya sudah jelaskan. Waktu Yohanes menulis ada raja, rajanya Roma masih ada. Kemudian 1 raja belum datang, ya karena Roma yang bangkit belum datang. Dan Roma yang bangkit ini akan didukung oleh 10 raja. Siapa itu 10 raja? Uni Eropa. Negara pendiri Uni Eropa pada tahun 70 adalah 10 anggota. Ya, walaupun keanggotaannya sekarang bertambah, tapi aslinya ada 10. Makanya firman Tuhan ini ya, sudah ditulis seperti ini, dan yang terjadi juga sama ya dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi waktunya sudah tidak banyak lagi ya. Hal ini akan segera digenapi. Ya, kalau Tuhan izinkan, minggu depan kita akan belajar bagaimana Antikristus akan dikalahkan oleh Kristus. Kalau nabi palsu, siapa yang mengalahkan dia? Antikristus. Karena sudah dipakai, nggak ada lagi gunanya, dia ditelan habis. Antikristus berkuasa nanti dikalahkan waktu Yesus datang kedua kali. Ya, ditangkap bersama nabi palsunya, dibuang ya ke danau api. Ya, di pasal 18-19. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami bisa melihat firman-Mu yang sudah Engkau garis bawahi dengan jelas kepada kami bagaimana sejarah gerejamu, sejarah dunia akan berakhir. Dan kami bersyukur di akhir zaman kami melihat ke belakang bagaimana Engkau menggenapinya. Tidak bisa lari dari rencanamu. Kami datang kepadamu Bapa, kiranya kami Engkau pelihara. Sebagai orang yang beriman, sungguh-sungguh bisa mengerti firman-Mu, dan kami bisa berada di jalan kebenaran-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang banyak menyimpangkan gereja di akhir zaman ini. Tolonglah kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Ada yang mau menyampaikan kesaksian dan pokok doa secara khusus sebelum kita